Semesta itu tidak menyukai kekosongan, artinya tidak ada ruang kosong untuk di diri kita gitu, pasti terisi. Jadi pada saat kita kehilangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau share tentang ini teman-teman, misteri ya, atau rahasia di balik kehilangan. Allah membuat kita kehilangan sesuatu gitu ya. Dia tidak akan membiarkannya kecuali diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, sama dengan quotes Jalaluddin Rumi ya, sesuatu yang hilang itu pasti kembali, tapi dalam wujud yang lain. Nah, dan aku baru aja merasakan ya teman-teman hal tersebut, meskipun memang pernah juga aku ngerasain ya, tapi di video kali ini aku mau share tentang ini, sebuah kehilangan yang dimana ya dia akan kembali gitu, meskipun dalam wujud yang lain. Selengkapnya tonton terus videonya ya. Kayaknya hampir semua orang ya kalau kehilangan itu pasti sedih ya, pasti merasa mungkin down, ada yang merasa yang hampa gitu ya. Ya wajar lah, kita sebagai manusia, aku juga kayak gitu. Dan tapi ternyata gitu ya, saat Allah ngambil sesuatu dari sisi kita gitu, entah itu orang, entah itu pekerjaan gitu ya, entah itu benda atau barang gitu, entah apapun itu gitu, sebenarnya Allah mau kasih ganti yang jauh lebih baik. Meskipun kadang bagi kita itu kayak nggak nerima gitu, kayak masa sih ini lebih baik gitu. Tapi setelah kita melewatinya, setelah kita menjalaninya, kita akan mengerti maksud dari kebaikan ganti yang baik ya, yang lebih baik menurut Allah itu. Nah, seperti yang aku alami akhir-akhir ini ya, aku ada ini kehilangan sertifikat ini teman-teman, sertifikat kompetensi aku gitu ya. Sudah berbulan-bulan, mungkin hampir setahun ya, aku kehilangan ini gitu ya. Terus aku cari pertama kali aku sadar aku kehilangan itu, aku cari di lemari biasa tempat aku nyimpen tuh nggak ada. Terus aku cari di lemari pakaian aku, lemari di kamar aku juga nggak ada. Pokoknya di mana-mana tempat sudah nggak ada gitu. Terus akhirnya udah aku ikhlasin ya. Aku udah, kalau yang hilang ya udah hilang aja gitu. Artinya sebenarnya aku nggak mengharap balik. Meskipun berat hati ya, tapi aku tetap kayak nggak kemana-mana deh gitu. Atau juga orang yang megang ini gitu ya, megang punya aku ini juga nggak bermanfaat, kecuali aku aja yang bisa bermanfaat karena ada nama aku di sini gitu. Hal itu yang membuat ya udahlah, kalau emang masih ada di sini pasti ada gitu, pasti akan balik ke aku. Dan setelah sekian lama gitu ya, aku inget lagi barang ini gitu ya, terus aku cari lagi teman-teman di tempat di lemari yang biasa aku naruh ini. Dan ternyata jreng, ada ini, barang ini ada gitu. Terus aku flashback lagi ya, berapa kali aku mencari di tempat itu gitu, nggak pernah ada gitu. Delalah ya apa ya, tiba-tiba gitu ya, aku pas inget dan aku nyari lagi, ada gitu. Kalau kita kaitkan ke quotes Jalaluddin Rumi ya, yang menyatakan ini, sesuatu yang hilang itu pasti kembali, tapi dalam wujud yang lain. Nah, ini mungkin bentuknya sama ya teman-teman, sama itu nggak berubah sama sekali. Cuman wujud yang lainnya adalah wujud perasaannya. Perasaan aku saat dia kembali, ini kembali ya, lebih kayak perasaan lebih menghargai, lebih kayak menjaga gitu ya, daripada yang kemarin-kemarin. Nah, ternyata wujud yang lain itu bukan belum tentu ya, maksudnya belum tentu wujud bendanya, barangnya atau sesuatu yang lain beda gitu. Tapi bisa jadi wujud di dalam perasaan kita dan pikiran kita. Nah, jadi ya, Allah itu kalau mau ngasih kita sesuatu yang baru, yang lebih baik gitu ya, pasti ada satu sisi dari hidup kita yang diambil dulu gitu, supaya kita lebih kayak menghargai, lebih kayak menjaga gitu ya, lebih kayak memaknai apa yang kita dapatkan selama ini gitu. So, kalau kita kehilangan ya saat ini ya, pikiran kita meresponnya dengan akan ada sesuatu yang jauh lebih baik nih gitu. Jadi bukan meresponnya negatif, tapi berusaha untuk merespon positif, meskipun memang nggak mudah gitu ya. Pasti seketika gitu ya, kayaknya respon kita kayak negatif gitu, tapi ingat bahwa respon itu menentukan
realita berikutnya, langsung switch, langsung ganti gitu dengan respon yang positif. Nah kak, iya itu kalau kehilangan barang gitu ya, barangnya balik dengan barang yang sama, terus perasaan kita lebih menghargai, lebih mencintai, lebih menjaga gitu ya. Terus gimana kalau kita kehilangan orang gitu ya, seseorang misalnya, ya bisa jadi orang itu akan kembali dengan versi terbaiknya atau diganti dengan orang yang lebih baik, atau nah bisa jadi diganti dengan sesuatu yang lain. Misalnya nih, kita kehilangan seseorang ya, dan kita mungkin belum pantas untuk hadirnya seseorang ke hidup kita. Jadi kita diganti Allah dengan misalnya pekerjaan yang jauh lebih baik ya, atau prestasi, kita dapat prestasi yang bisa menaikkan value kita gitu ya, atau kita mendapatkan pengalaman atau pembelajaran ya, yang dimana pengalaman dan pembelajaran itu bisa kita gunakan untuk menarik kebaikan di dalam kehidupan kita ya, menarik kehidupan yang jauh lebih baik untuk kita. Intinya kalau kita lagi kehilangan itu ya pasti kita akan diganti Allah dengan lebih baik, bisa dengan orang atau barang yang sama, atau beda ya, beda barangnya, beda orangnya gitu ya, tapi dengan versi yang lebih baik. Atau ya tadi, kalaupun sama, berarti kita lagi diajarkan untuk lebih menghargai perasaan kita menjadi lebih baru gitu. Diganti Tuhan perasaan kita dengan jauh lebih menghargai ya, jauh lebih mencintai gitu ya, apa yang kita dapatkan. Terus ada nih teman-teman yang kehilangan orang tua gitu ya, entah itu orang tuanya nggak meninggalkan gitu ya, atau misalnya meninggal gitu ya, atau ya segala, intinya kita kehilangan gitu. Nah kalau dari segi orang tua, menurut aku mungkin ya akan digantikan Allah dengan bisa jadi kondisi yang membuat kita merasa dicintai, atau kita bisa diganti dengan seseorang yang datang ke hidup kita yang merasa kita dicintai, dijaga gitu ya, dipelihara, dirawat gitu, meskipun itu bukan orang tua kita. Ataupun ya mungkin dengan perginya ya orang-orang kita sayangin gitu ya, itu akan ada gap ya, atau masa dimana kita merenungi, sehingga mungkin ya mereka itu akan kembali ke kita, dia akan kembali ke kita dengan versi terbaiknya gitu ya, dengan mungkin minta maaf duluan gitu ya, atau segala macam cara lah. Intinya setiap sesuatu yang hilang pasti Allah kembalikan dengan wujud yang lain. Dia apa nih langkahnya misal saat ini kita kehilangan gitu ya? Kalau menurut aku ya, pertama mungkin kita nggak nerima sebentar aja, terus switch, terus ganti ya dengan penerimaan ya. Karena seenggak nerima-nerimanya kita ya tetap akan pergi, tetap akan hilang gitu. Kalaupun akan balik next time gitu, next moment gitu, in the future gitu, nggak sekarang gitu kan. So untuk sekarang ya udah kita nerima, ikhlasin ya. Dengan cara apa? Mungkin bisa dengan mengisi waktu ya dengan hal-hal lain yang bermanfaat ya, untuk mengelabuhi ya pikiran bawah sadar tadi bahwa kita sedang kehilangan. Jadi kita tetap jatuhnya tuh kayak punya punya penghiburan ya, punya kegiatan yang bisa mengalihkan kepada rasa kehilangan tersebut. Nah lambat laun insya Allah pasti akan ada jalan yang Allah tunjukkan sebagai gantinya jadi kehilangan kita itu. Kayak apalagi ya teman-teman yang udah ngamalin istighfar, apalagi udah sholawat gitu ya, terus kita kehilangan gitu ya, itu adalah kita harus bisa memaknai bahwa itu adalah proses dari apa yang kita inginkan itu terjadi gitu. Jadi nggak apa-apa sih ya negatif sedikit sebentar gitu ya, sesaat itu gitu, tapi selanjutnya kita switch gitu, bahwa nggak ada satu amalan kita gitu ya, sholawat kita yang sia-sia, istighfar kita yang sia-sia, enggak gitu. Tuhan nggak kayak gitu gitu, Allah nggak kayak gitu. Jadi saat kita riadah terus kehilangan, berarti there is something nih, ini ada sesuatu hal yang jauh lebih baik gitu. Meskipun saat ini kenyataannya nggak baik gitu, kenyataannya kita kayak sedih gitu ya, langsung di switch, langsung diubah, ini akan dapat gantinya nih aku nih gitu, akan ada petunjuk jalan lain nih gitu untuk kepada apa yang kita inginkan. Karena kalau menurut aku ya, semesta itu tidak menyukai kekosongan, artinya tidak ada ruang kosong untuk di diri kita gitu, pasti terisi. Jadi pada saat kita kehilangan ya, contohnya kan gini ya, maksudnya semesta itu tidak menyukai kekosongan tuh gini,
diri kita gitu ya, dalam satu hembusan nafas, satu tarikan nafas aja pun gitu ya, kalau nggak kebaikan berarti keburukan yang hadir di sana. Sama juga gitu, saat kita kehilangan gitu, semesta nggak akan membiarkannya kosong ya, pasti diganti gitu, pasti ada gantinya. Dan itu yang harus kita yakini, kalau kebaikan yang hilang dari sisi kita gitu ya saat ini, berarti gantinya itu akan sesuatu yang lebih baik. Kalau keburukan yang hilang dari sisi kita, berarti yang akan hadir itu adalah satu kebaikan. So kita nggak akan dibiarkan dengan kekosongan ya. Kalau nggak diisi dengan kebaikan, pasti diisi dengan keburukan. Kalau hari ini kehilangan, pasti akan terisi lagi, pasti akan terganti. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.